Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para guru, para kepala sekolah, para pengawas semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya. Dari channel Solusi Kreatif, saya hadir untuk menyampaikan informasi untuk para guru, para kepala sekolah, para pengawas, baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK ya. Nah, ini informasi ini penting sekali karena ini adalah terbaru ya, yaitu berkaitan dengan akreditasi ya. Akreditasi tahun 2024. Nah, ini ada aturan yang terbaru. Hal ini penting sekali untuk Bapak Ibu, para guru, para kepala sekolah, para pengawas baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Mari kita ikuti ya penjelasan singkat ya mengenai pedoman bagaimana pelaksanaan akreditasi sekolah di tahun 2024 dengan menggunakan aturan baru ya. Ini dikeluarkan dari BAN PDM. Panduan akreditasi untuk SD, MI, SMP, MTS, dan SMA MA ya. Nah, untuk itu silakan simak video ini. Tapi sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk mendukung channel Solusi Kreatif dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya. Dan untuk bisa mendapatkan file ini silakan Bapak Ibu untuk menghubungi admin yang ada nomornya tertera di deskripsi video ini. Mari kita simak ya gambaran seperti apa panduan akreditasi untuk SD, MI, SMP, MTS, dan SMA MA ya. Nah, dari BAN PDM ya, dari pusat ya. Ini ada kata pengantarnya ya. Kemudian peta konten. Nah, peta kontennya isinya apa ini ya? Pertama pendahuluan ya di halaman 05. Kemudian kinerja yang diukur di dalam akreditasi. Kinerja apa saja yang diukur dalam akreditasi ya. Kemudian proses yang dilalui saat akreditasi. Proses yang dilalui saat akreditasi dan kesempatan dalam menjelaskan kinerja. Kesempatan dalam menjelaskan kinerja serta tindak lanjut. Nah, ini adalah isinya ya. Kita ingat kembali untuk pedoman hidup ya yang dinikan dari Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi setiap anak itu sudah mempunyai kodratnya sendiri-sendiri ya. Dan pendidik itu hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, bab 1 pendahuluan. Jadi ketika Bapak Ibu menyelenggarakan layanan pendidikan, maka artinya Bapak Ibu sudah siap mengemban amanah dalam menjaga anak bangsa dan karenanya perlu untuk siap diakreditasi. Jadi sekolah Bapak Ibu harus siap diakreditasi karena sudah siap untuk melaksanakan kegiatan sekolah ya, pendidikan di sekolah masing-masing. Mengapa perlu diakreditasi? Perlindungan terhadap hak anak Indonesia, hak anak bangsa ya. Akreditasi berfungsi untuk memastikan terlindunginya hak anak bangsa untuk memperoleh pendidikan berkualitas ya. Instrumen akreditasi
berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi nomor 246/O/2024 tentang instrumen akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, disusun untuk memotret kinerja satuan pendidikan, performance based. Kinerja yang diukur adalah ragam aspek layanan yang dipercaya dapat membangun kompetensi dan karakter peserta didiknya. Penjaminan mutu. Akreditasi merupakan bentuk penjaminan mutu eksternal ya terhadap layanan satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan Permendikbud Ristek ya nomor 38 tahun 2023 tentang akreditasi. Karenanya akreditasi merupakan wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penjaminan mutu yang berkelanjutan. Nah, ini untuk penjaminan mutu ya. Akreditasi juga untuk kesempatan mendapatkan umpan balik. Hasil akreditasi dan saran yang diberikan menjadi salah satu acuan bagi Bapak Ibu penyelenggara layanan pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan. Sebagaimana asesmen digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, selanjutnya maka proses akreditasi selalu asesmen kinerja, berujung pada pemberian umpan balik yang dapat digunakan oleh penyelenggara pendidikan untuk memahami area kinerjanya. Apa peran Bapak Ibu ya di dalam proses akreditasi? Dalam proses akreditasi Bapak Ibu berperan sebagai mitra. Artinya sebagai penyelenggara layanan pendidikan Bapak Ibu itu adalah mitra negara ya dalam menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak bangsa. Kemudian Bapak Ibu adalah memberikan informasi secara jujur. Jadi dalam akreditasi ibaratnya pemantik bagi satuan pendidikan untuk merefleksikan bagaimana cara agar dapat menjalankan amanah menyediakan layanan pendidikan dengan lebih baik. Ketidakjujuran dalam membagikan kinerjanya akan menyesatkan Bapak Ibu saat menjalani proses refleksi tersebut ya. Jadi manfaatkanlah proses akreditasi ini. Jadi disampaikan secara jujur ini sebagai refleksi ya untuk layanan pendidikan Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Yang ketiga adalah akreditasi ini penting sekali adalah untuk memberikan umpan balik. Sama halnya dengan Bapak Ibu di satuan pendidikan, BAN-PDM sebagai institusi juga memerlukan umpan balik agar dapat bekerja dengan lebih baik. Saat mengikuti proses akreditasi, Bapak Ibu akan diminta kesediaannya untuk memberikan umpan balik terhadap pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Informasi apa saja yang ada di panduan ini? Nah, silakan Bapak Ibu ya ikuti. Panduan ini bertujuan untuk memandu penyelenggaraan layanan pendidikan yang akan diakreditasi. Panduan ini menjelaskan, jadi dalam panduan ini, buku panduan ini ya Bapak Ibu, akan dijelaskan mengenai area kinerja yang diukur di dalam instrumen akreditasi. Bagian ini menjelaskan area kinerja yang diukur di dalam instrumen akreditasi, per komponen, per butir, dan per indikator kinerja. Instrumen akreditasi lengkap dapat diakses di sini ya. Jadi ini bisa ya Bapak Ibu informasi lengkapnya di scan ya. Proses akreditasi yang akan dilalui. Bagian ini menjelaskan tahap yang terjadi di saat pravisitasi, saat visitasi, dan juga saat setelah visitasi. Informasi ini kami harapkan dapat memberikan gambaran tentang proses yang akan Bapak Ibu ikuti. Yang ketiga adalah kesempatan yang dapat digunakan penyelenggara layanan pendidikan untuk menjelaskan kinerjanya. Jadi Bapak Ibu silakan secara terus terang, jujur untuk menjelaskan
tentang kinerja yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Apa prinsip yang digunakan di dalam instrumen akreditasi? Nah, ada 3 prinsip yang kami gunakan dalam menyusun mekanisme akreditasi. Mari kenali ya 3 prinsip tersebut. Prinsip pertama adalah bermakna. Artinya prinsip ini mendasari penyusunan keempat komponen yang ada dalam instrumen penilaian akreditasi, yaitu komponen kinerja pendidik dan dalam proses pembelajaran, kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan, ketiga, iklim lingkungan belajar, dan 4 adalah hasil belajar. Penentuan keempat komponen ini merujuk pada konsep universal. What is a good school? Artinya area kinerja yang diukur di dalam akreditasi merupakan area kinerja yang berdampak pada kualitas layanan yang diterima oleh anak. Ya, jadi proses ini dirasa penting dilakukan untuk memastikan ya instrumen akreditasi tidak sekedar terpaku pada pemenuhan kerangka kebijakan penjaminan mutu yang berlaku, melainkan berpijak pada kerangka kualitas lingkungan belajar yang dipercaya dapat menghadirkan layanan pendidikan yang diperlukan oleh peserta didik ya. Yang kedua adalah inklusif ya. Jadi yang pertama adalah bermakna, yang kedua adalah inklusif. Inklusif ini artinya instrumen akreditasi untuk ragam jenis dan jenjang disusun dengan merujuk pada satu konstruk yang sama sehingga dapat ditemukan benang merah antara instrumen serta tidak ada jenjang, jenis atau kondisi lingkungan belajar yang merasa tidak terwakili. Tiap instrumen kemudian menyesuaikan konstruk tersebut dengan konteks dan kebutuhan belajar yang beragam. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kontekstual, yaitu merujuk pada proses akreditasi yang merekognisi keragaman cara strategis yang dilakukan penyelenggara layanan pendidikan sesuai konteks sosio-kultural dan kebutuhan belajar peserta didik, serta sumber daya penyelenggara layanan yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya prinsip ini, proses akreditasi menyadari bahwa ada ragam cara untuk menyusun kurikulum karena konteks dalam konteks satuan pendidikan berbeda-beda. Jadi ada beragam ya cara menyusun kurikulum karena konteksnya satuan ini berbeda-beda. Ada ragam cara untuk menyusun rencana kerja tahunan. Ada ragam cara menerapkan kemitraan. Ada ragam cara bagi satuan pendidikan dalam upayanya meningkatkan kualitas layanan. Nah, bab 2 ini isinya adalah kinerja yang diukur di dalam akreditasi ya. Apa saja kinerja yang akan diukur di dalam akreditasi? Pertama adalah apakah satuan pendidikan yang berkualitas adalah yang memiliki laboratorium atau perpustakaan yang lengkap? Belum tentu. Apakah satuan pendidikan yang berhasil menjadi juara lomba olimpiade dan memiliki berbagai penghargaan sudah pasti menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas? Belum tentu. Nah, layanan pendidikan berkualitas yang kita tuju apa saja ya, yaitu yang mampu menghadirkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, ini ya Bapak Ibu, kualitas pendidikan ya yang dicita-citakan adalah yang mampu menghadirkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Kedua, memiliki pendidik yang gemar belajar dan berefleksi. Nah, ini berarti Bapak Ibu para pendidiknya ya, para guru itu gemar belajar ya, bisa mengakses PMM, bisa dengan mengikuti seminar, webinar, diklat ya. Nah, dengan meningkatkan pendidikan ya, misalnya ke jenjang S1, S2 ya.
Yang ketiga adalah memiliki iklim lingkungan belajar yang membuat peserta didik aman, kebutuhannya terpenuhi, serta ada sikap positif terhadap keberagaman. Nah, ini iklim belajar di sekolah Bapak Ibu ya, di lingkungan belajarnya. Tidak ada siswa yang saling mengejek ya, kemudian tidak membahayakan lingkungan sekolahnya. Nah, ini harus yang akan dinilai dalam kualitas ya. Kemudian memiliki kepala satuan pendidikan yang mampu. Nah, ini jadi kepala sekolahnya mampu memimpin warga satuan pendidikan, mampu memimpin warga sekolah ya, memberikan layanan yang sesuai dengan visi misi dan kebutuhan belajar peserta didik, serta terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya. Di dalam instrumen akreditasi BAN PDM 2024, aspek layanan ini kami merumuskan menjadi 4 komponen kinerja ya. Apa saja? Komponen dalam instrumen akreditasi: 1. Kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. 2. Kepemimpinan kepala satuan pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan. Ketiga, komponennya adalah iklim lingkungan belajar. Dan keempat, komponen kompetensi hasil pembelajaran lulusan dan atau peserta didik ya. Nah, evaluasi bagaimana kinerja di tiap komponen diukur. Nah, ini ada komponen 1, 2, 3, dan 4. Berapa butirnya, indikator kinerjanya ya. Nah, itu akan dinilai. Area kinerja yang diukur. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, di buku pedoman ini sudah jelas ya. Tinggal Bapak Ibu mempelajarinya, menyiapkannya ya. Ini berbeda dengan tahun yang lalu ya. Ini yang harus diperhatikan. Nah, pada akhir dari buku pedoman ini ya, ini untuk refleksi dan penilaiannya seperti apa, kriteria dan sebagainya, ini ada dalam buku pedoman ini. Baik Bapak Ibu, itulah sekilas ya mengenai buku pedoman akreditasi terbaru ya tahun 2024 yang harus Bapak Ibu, para kepala sekolah, para pengawas memahaminya ya, sehingga bisa mengikuti akreditasi dengan tepat ya, dan Bapak Ibu harus selalu siap ya. Baik, terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya dari channel Solusi Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.